Halo guys, kembali lagi dengan aku Aisyah Finggania di channel Cinaria Anak Negeri. Hari ini Aisyah mau cerita tentang Batu Badawong di Pulau Tanimbar, Maluku. Nah, pasti kalian penasaran. Simak videonya ya kalau kalian penasaran. Oh iya, sebelum kalian simak videonya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Selamat menyaksikan. Batu Badawong. Di sebuah desa di Pulau Tanimbar, Maluku, hiduplah seorang pria kaya bersama istri dan 2 orang anak yang tumbuh menjadi seorang pemuda dan seorang gadis. Mereka berdua sangat dimanjakan oleh ayah mereka, sehingga mereka mempunyai sifat yang malas dan sombong. Mereka memiliki banyak pelayan yang siap melayani semua keinginan mereka. Ketika sang ayah mereka meninggal dunia, semua pelayan pergi karena tidak tahan dengan perlakuan mereka. Sehingga sang ibulah yang menggantikan tugas-tugas para pelayan itu. Mulai dari mempersiapkan makanan, menyapu, mengepel, hingga menyetrika dikerjakan oleh ibunya dengan ikhlas. Namun, sungguh tidak terpuji kedua anak itu memperlakukan ibu mereka seperti pelayan. Jika ada yang salah, mereka tak segan-segan membentak seperti seorang majikan yang sedang marah kepada budaknya. Hati ibu yang malang sungguh sangat sakit, tetapi hanya bisa pasrah. Bagaimanapun juga, mereka adalah putra-putri tercinta. Sekurang ajar apapun perlakuan mereka, ibunya tetap melayani kebutuhan mereka seperti biasanya. Sering ibu yang malang itu melakukan pekerjaan sambil meneteskan air mata dan berdoa agar anaknya menjadi anak yang berbakti. Suatu hari ketika mereka bangun tidur dan ingin makan, mereka terkejut melihat meja dalam keadaan kosong. Tak ada makanan dan minuman yang tersaji. Hanya ada panci di atas kompor. Mereka berdua marah dan membanting apapun yang ditemukan sambil mencari ibu mereka. Si pemuda berpikir pasti ibunya sedang mencuci pakaian di sungai. Mereka pun bergegas menuju ke sungai. Dan ternyata benar dugaan pemuda itu, sang ibu sedang mencuci pakaian. Dalam keadaan marah, pemuda itu menghampiri ibunya. Tanpa bertanya, pemuda itu langsung menendang cucian sang ibu hingga terjatuh ke sungai. Ibunya tidak kuasa berbuat apa-apa selain menangis. Tak hanya itu, si gadis pun tidak mau ketinggalan. Sementara tangan kirinya memegangi tangan ibunya, dan tangan kanannya mengayunkan pukulan bertubi-tubi ke tubuh ibunya. "Ampun nak, ada apa gerangan, kenapa kalian memperlakukan ibumu seperti ini?" tanya sang ibu dengan diiringi isakan tangis dan cucuran air mata. "Dasar kau perempuan tua, sampai jam segini aku belum makan, aku lapar. Kau tak ikhlas ya memasak untukku?" hardik gadis itu sambil terus memukuli tubuh ibunya. Si ibu menangis dengan nyaring dan memohon, tapi kedua anak itu tidak mau mendengarkannya. Malah mereka memukulnya lagi dan lagi. Ibu yang malang mendapatkan perlakuan buruk dari sang anak. Tiba-tiba sang ibu berhenti menangis. Tubuhnya lemah dan dengan suara bertahan berkata, "Ayahmu memang meninggal, banyak kekayaan, tapi tidak ada berlangsung lama. Dan meskipun aku yang melahirkan kalian ke dunia ini, mulai sekarang kalian bukan lagi anak-anakku. Aku tidak pernah mau kembali ke rumah lagi."
Kalian bebas melakukan apapun. Aku sudah tidak peduli lagi. Setelah mengatakan itu, si ibu menyeret tubuhnya ke sebuah batu besar di pinggir sungai. Lalu berujar, "Wahai batu besar, terbukalah. Biarkan aku masuk ke dalam. Jadikan aku bunga yang wangi seperti melati putih." Tak lama setelah itu, perlahan batu itu terbuka. Lalu masuk sang ibu ke dalam batu itu. Dalam sekejap, mata batu itu telah tertutup kembali. Setelah beberapa hari pada batu itu muncul dedaunan dan bunga berwarna putih yang wangi semerbak. Apa yang terjadi dengan kedua anak tersebut? Penduduk desa marah serta mengusir mereka. Hartanya pun dijarah untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di desa tersebut. Kini yang tertinggal hanya penyesalan. Menyesal telah berlaku kasar kepada ibu yang melahirkan dan merawat mereka. Namun penyesalan tidak penyesalan. Sang ibu telah tiada. Mereka mendatangi batu di mana ibu mereka tertelan. Sambil mengelus-ngelus batu yang telah ditumbuhi dedaunan dan bunga putih, mereka menangis terseduh-seduh, berharap batu itu membuka dan menelan mereka agar bisa bertemu kembali dengan sang ibu tercinta. Bagaimana ceritanya? Seru kan? Nah, kita juga bisa ngambil hikmahnya loh. Nah, selagi kita masih mempunyai orang tua, rawatlah dengan penuh kasih sayang dan dengan lembut. Kalau orang tua kita sudah tiada, kita akan menyesalinya seperti cerita di tersebut. Hampir mau sehingga dia mau menyusul ibunya ke batu itu. Nah, begitu guys. Oh iya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Tapi jangan lupa dinyalain notifikasinya ya. Sekian dari saya.